Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbaharui berita Anda. Bersama saya, Amelia Handayani, kami telah merangkum sejumlah berita terkini. Berikut beritanya. Berita pertama, pemirsa, timbulnya pengusiran wartawan saat pelantikan Wakil Wali Kota atau Wawako Padang. Hal tersebut memicu aksi demonstran wartawan Padang di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Abdullah Husairi menanggapi hal tersebut, pemerintah Sumatera Barat tidak cakap. Puluhan wartawan turun ke jalan untuk melakukan aksi demo. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perlawanan wartawan terhadap perlindungan wartawan di Kota Padang saat ini. Dosen jurnalistik UIN Imam Bonjol Padang, Abdullah Husairi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menanggapi. Ya, karena itu lembaga publik yang juga diatur keterbukaan informasi publik. Kalau tidak boleh wartawan meliput atau karena alasan ruangan segala macam dan dikirim rilis, itu salah cara berpikirnya, salah secara keilmuan yang menurut saya lembaga publik harus care terhadap apapun unsur-unsur yang ada di bawahinya, seperti Pemprov Sumbar itu membawahi. Wartawan itu juga anggota dia, apa maksudnya unsur masyarakatnya, legislatif, eksekutif, yudikatif dan pers. Jadi filosofinya kekuasaan itu terbagi seperti teori Montesquieu itu supaya mereka diberi tempat, diberi ruang untuk meliput, itu satu. Kedua, mengusir berarti melanggar undang-undang, itu penting. Jadi pemahaman itu yang belum ada. Dan jangan supaya terjadi lagi, karena memang beberapa waktu lalu kasusnya juga nyaris sama setelah diwawancarai dan dibantah lagi kasus berita hoax tentang mobil dinas itu. Saya kira memang saya melihat Pemprovnya butuh repres, mengetahui betul bagaimana kepentingan publik dalam pemberitaan dan kepentingan Pemprov dalam pemberitaan. Harus ketemu dua hal itu, kemitraannya dengan equal atau seimbang. Tidak boleh wartawan itu hanya dikirim rilis saja, tapi mereka punya angle berita yang berbeda, dan itulah tugas wartawan, bahwa kekuasaan yang ada di Pemprov sekarang itu bukan kekuasaan mutlak, ada yang mengawasi, dan itu wartawan. Karena tugas wartawan itu 3-4 fungsinya, informasi, entertain, edukasi, juga kritik sosial. Tapi juga saya kritik juga para wartawan untuk tetap menjaga etika di lapangan dan menguasai bahan agar menjalani profesi itu bermartabat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak cakap dalam mengatur dan memproses perkara tersebut. Karena perkara ini ada bidang ilmunya, yaitu ilmu kehumasan, manajemen krisis, dan strategi public relation. Untuk kasus Pemprov Sumbar seperti ini, sangat perlu adanya perbaikan komunikasi publik. Karena itu, lembaga publik yang diatur dengan keterbukaan bebas publik. Abdullah Husairi juga menjelaskan, lembaga publik mesti peduli kepada unsur-unsur yang ada di bawahnya, seperti wartawan, karena itu termasuk unsur anggota di masyarakat Pemprov. Dalam tanggapannya, Wakil Dekan 3 ini juga menyebutkan Pemprov Sumbar perlu mengetahui betul betapa pentingnya publik dalam pemberitaan. Kekuasaan Pemprov itu tidak mutlak dan itu ada yang mengawasi. Wartawan itu fungsi tugasnya ialah informasi, entertainment, edukasi, dan kritik sosial. Dan jurnalis itu mencari berita, dibekali dengan Undang-Undang Dasar terhadap etika profesi. Selain menyampaikan tanggapannya, Abdullah Husairi juga menyebutkan kritiknya terhadap Pemprov Sumbar, bahwa hal seperti ini sama saja dengan memalukan wajah indeks demokrasi di Sumatera Barat. Selain kritik kepada Pemprov Sumbar, ia juga mengkritik wartawan bahwa harus menjaga etika di lapangan, menguasai bahan agar menjalin profesi itu bermartabat. Sebagai orang media, Abdullah Husairi juga sangat menyayangkan terjadinya hal seperti ini. Abdullah Husairi berharap semoga ini jangan terjadi lagi, lalu diperbaiki. Tentu benar yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan juga jurnalis foto televisi dengan melaporkan oknum-oknum yang mengusir, dan itu sudah dilaporkan ke Mapolda. Kita masuk ke berita kedua pemirsa.
Sesuai surat edaran permintaan, nama aktivis kampus pada wisuda ke-89 mendatang, Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Daniel Chaniago tetapkan Sofi Novitasari dan Teguh sebagai aktivis Fakultas Adab dan Humaniora. Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora Daniel Chaniago tetapkan 2 perwakilan wisudawan sebagai aktivis kampus dari Fakultas Adab dan Humaniora. Penetapan ini sesuai dengan surat edaran permintaan nama aktivis kampus pada wisuda ke-89. Sesuai dengan surat edaran permintaan nama aktivis kampus pada wisuda ke-89 UIN Imam Bonjol Padang mendatang, setiap fakultas diminta untuk mengirimkan 2 perwakilan yang akan menjadi aktivis kampus, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Daniel Chaniago mengatakan bahwa untuk wisudawan aktivis perempuan yang ditetapkan yaitu Sofi Novitasari merupakan mantan ketua himpunan jurusan yang berhasil lulus 3,5 tahun dan punya prestasi yang pernah mengikuti lomba debat. Untuk wisudawan aktivis dari putra yaitu Teguh berhasil lulus dengan 3,5 tahun dan punya nilai yang tinggi. Untuk memilih calon wisudawan yang menjadi aktivis kampus, perwakilan dari Fakultas Adab dan Humaniora tidak hanya dilihat dari nilai akademiknya saja, tapi bagaimana sikap dan perilaku juga ikut diperhatikan. Setelah kelulusan nanti, semoga wisudawan yang menjadi aktivis kampus bisa melanjutkan pendidikan ke S2. Dan suatu saat nanti mereka bisa bergabung menjadi dosen di Imam Bonjol Padang. Ya, saya berharap dia itu nilainya kan tinggi-tinggi tuh, bagus-bagus. Saya berharap dia bisa melanjutkan kuliah yang ambil S2. Dan saya berharap dia bisa juga bergabung suatu saat jadi dosen kita. Kita ingin dosen aktivis-aktivis itu menjadi dosen lah, menjadi keluarga besar UIN lagi. Saya berharap sekali itu. Apalagi dari segi akademik, ya saya tidak meragukan. Daniel Chaniago berharap kepada para mahasiswa dari Fakultas Adab dan mahasiswa UN Imam Bonjol Padang, jangan hanya menggeluti di bidang akademik saja, tetapi lengkapi juga dengan aktivitas-aktivitas non-akademik dan bisa menjadi aktivis kampus. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan Kabar Kampus. Saya Amelia Handayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.